Kembali disergap pemirsa, sebuah mobil menghantam sejumlah mobil dan sepeda motor serta pejalan kaki di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mobil tiba-tiba melaju kencang dan baru berhenti setelah menabrak tiang. Akibatnya 5 orang luka-luka, 2 diantaranya anak-anak. Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Gorontalo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis sore. Sebuah mobil yang awalnya sempat berhenti di depan minimarket tiba-tiba melaju kencang menabrak sejumlah mobil serta 2 sepeda motor. Mobil terguling setelah menghantam pagar rumah warga dan gerobak pedagang martabak. Tabrakan beruntun ini terekam CCTV minimarket. Akibat tabrakan, 5 orang pengguna jalan terluka parah dievakuasi ke Rumah Sakit Sukmo. Terus parkir. Terus yang satu turun ngambil ATM. Udah turun, belum naik, baru buka pintu, jalan kencang sekali. Di dalam mobil ada berapa orang? Nggak tahu, gelap sih, nggak perhatiin juga. Tiba-tiba aja kenceng gitu? Iya, kencang. Nah, terus nabrak apa aja? Mobil, motor, terus terakhir tiang listrik, mobil putih. naik motor sama cucu, istri mundur ke belakang, tukang parkir lagi narik-narik. Nah itu mobil tiba-tiba mundur kayak seperti ngegas dia. Makanya saya nengok begitu, istri udah terpelanting di samping mobilnya, tapi mobilnya jalan terus. Ada nabrak kendaraan lain juga, Pak? Iya, nabrak semua aja di depannya ditabrak itu sampai berhenti setelah nabrak tiang listrik. Untuk menghindari amuk massa, pengemudi mobil dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Fedra Kurniawan melaporkan. Rombongan truk polisi yang membawa peserta vaksin terlibat kecelakaan dengan truk jasa marga di bahu jalan tol dalam kota Jakarta Timur. Akibatnya 6 penumpang truk terluka. Truk derek jasa marga yang parkir di bahu jalan tol dalam kota Jakarta Timur ditabrak truk polisi yang hilang kendali. Truk polisi juga mengalami kerusakan hingga terpalnya sobek. Peristiwa terjadi saat iring-iringan truk polisi membawa rombongan usai vaksin di markas Brimob Kuitang, Jakarta Pusat. Akibat kejadian ini 6 penumpang terluka terlempar dari kursi penumpang. Pemirsa, 4 bulan menjalin asmara, seorang wanita hamil di Demak, Jawa Tengah tewas dibunuh kekasihnya. Pelaku kesal sang kekasih hamil 6 bulan dengan pria lain. Untuk menghilangkan jejak, jasad korban dibuang ke sungai. Warga Gempar menemukan jasad wanita nyaris tanpa busana di pinggir Sungai Wulan, Demak, Jawa Tengah. Ironis, pelakunya Huda, kekasih korban yang telah merencanakan pembunuhan. Pelaku emosi setelah 4 bulan menjalin asmara baru mengetahui kekasihnya tengah hamil 6 bulan dengan lelaki lain. Pelaku pun mengajak korban ke hotel di Kudus, Jawa Tengah. Setelah berhubungan intim, pelaku menjerat leher korban dan menganiayanya hingga tewas. Jasadnya lalu dibuang di tanggul sungai. Polisi melepaskan 2 kali tembakan karena pelaku mencoba kabur saat akan ditangkap. 6 bulan, sedangkan saya pertama berhubungan intim sama dia baru 4 bulan, Pak. Tahu kalau dengan orang lain dari mana? Dari mata kepala saya sendiri, Pak. Kronologisnya gimana itu? Pelaku ini cemburu karena pernah melihat pacarnya ini atau korban jalan bareng dengan laki-laki lain. Kondisi korban hamil kan? Ya, jadi hamil 6 bulan. Disita baju yang digunakan pelaku untuk membunuh, 2 handphone korban yang dijual pelaku, serta mobil rental yang digunakan untuk membuang mayat korban. Pelaku terancam hukuman maksimal seumur hidup. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya melaporkan. Seorang wanita menjadi otak pembunuhan wanita pensiunan PNS di Klaten, Jawa Tengah. Pelaku yang sakit hati karena pernah ditipu korban menyuruh temannya menghabisi korban dengan upah 5 juta rupiah. Agung Prasetyo tak berkutik saat petugas menangkap pelaku pembunuhan terhadap Kasiem, pensiunan pegawai negeri di tempat persembunyiannya di Ketandan, Klaten Utara, Jawa Tengah. Pria berusia 30 tahun warga Mojosongo, Boyolali ini menghabisi korban atas suruhan teman perempuannya, Isti Nur Hidayah, 37 tahun. Selain diberi imbalan uang 5 juta rupiah sebelum beraksi, pelaku dan teman wanitanya bersetubuh. Otak pembunuhan ini sakit hati karena pernah ditipu oleh korban.
Usai membunuh, jasad korban dibuang di Jalan Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Klaten. Barang bukti sepeda motor dan baju korban disita. Karena merasa ditipu terkait dengan investasi emas bodong. Nah, untuk TKP-nya ada di Boyolali, tapi dibuangnya di Tulung. Para pelaku terancam hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Penyeludupan hampir 325 kg sabu dari jaringan sindikat Thailand dan Aceh digagalkan petugas. 6 orang tersangka ditangkap. Satunya lagi. Ini. Mana lagi? Setelah melakukan penyelidikan, petugas berhasil membongkar lokasi penyelundupan narkotika jenis sabu. Lokasi pertama di Desa Kampung Jalang, Aceh Timur, setelah petugas mencurigai pelaku yang berlayar dari Thailand menuju Aceh Timur menggunakan speedboat. Saat pelaku di bengkel, petugas membekuk pelaku dan mendapati 105,5 kg sabu yang disimpan. Berapa tuh? Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 karung. 5 karung. Ada lagi nggak? 9. Petugas juga mengamankan 5 tersangka yang menyelundupkan 218,8 kg sabu di dalam gudang Pulau Bereh, Banda Aceh. Pelaku tak bisa mengelak dan langsung menunjukkan lokasi penyimpanan. Kedua jaringan ini memanfaatkan jalur laut untuk membawa narkotika ke Indonesia. Total 324,3 kg sabu diamankan. Adalah sindikat gabungan dari Thailand, Malaysia, dan Indonesia, lokal Aceh. Mereka membawa dan menjemput dengan kapal penangkap ikan dan boat kecil, serah terima di tengah laut atau ship to ship. Dan ini seperti tadi disampaikan bahwa sumbernya dari Golden Triangle antara negara Thailand, Laos, dan Myanmar. 6 tersangka terancam hukuman mati. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang wanita pengendara motor menjadi korban jambret tas. 2 pelaku yang tertangkap babak belur dihajar warga. Warga Pahoman, Bandar Lampung dikejutkan dengan aksi penjamretan yang korbannya seorang wanita pengguna motor. Pelaku yang tertangkap warga babak belur dihajar massa. Petugas yang mendatangi lokasi segera mengevakuasi kedua pelaku ke Polsek Teluk Betung, Bandar Lampung. Peristiwa berawal saat seorang pemotor wanita tiba-tiba dipepet kedua pelaku yang menggunakan motor di kawasan Pahoman, Bandar Lampung. Bermodalkan senjata tajam, komplotan segera merampas tas korban yang berisi HP. Teriakan korban pun mengundang massa. Komplotan pelaku yang berusaha kabur menceburkan diri ke rawa di sekitar lokasi kejadian sebelum akhirnya tertangkap warga. Itu langsung lari ke kolam pemancingan. Diuber lah sama anak-anak di sini. Nah itulah kepegangnya itu gitu loh. Berarti sempat masuk kolam Pak RT ya? Iya, cepat masuk di kolam itu. Jadi warga ini ya semua langsung nyari ke situ. Ketangkapnya di kolam Pak? Tangkapnya di kolam. Pelaku jadi kepegang pertama satu, yang satunya itu belum kepegang. Tapi ketahuan dia posisinya masih di kolam juga. Jadi dilempar sama batu, baru dia keluar, pegang. Kasus ini dalam penyelidikan. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi melaporkan. Pemirsa, seorang model di Malang, Jawa Timur menjadi korban praktik seksual menyimpang di media sosial. Sebelumnya korban diminta melakukan pemotretan untuk produk mukena. Namun ternyata hasil fotonya justru diunggah di akun media sosial khusus pelaku seksual menyimpang. Model wanita asal kota Malang ini menunjukkan foto-fotonya yang diunggah dalam akun media sosial pelaku seks menyimpang. Meski foto korban memperagakan produk mukena, namun oleh para pelaku seks menyimpang justru digunakan untuk berfantasi seks. Sebelumnya pemilik sebuah produk mukena yang melibatkan korban, fotografer hingga make up artis menjanjikan hasil foto akan diunggah untuk daftar harga dan jenis mukena. Namun ternyata hasil foto justru disalahgunakan oleh pemilik produk.
sangat menjanggal ya. Jadi hasil dari photoshoot itu kan lumayan niat ya, maksudnya bayar modal, ada fotografer, foto di studio, ada MUA-nya juga. Tapi kenapa nggak pernah dipost di feeds, malah dipost di Snapgram? Padahal Snapgram itu 24 jam ya, tapi waktu itu hanya dipost di Snapgram. Korban merasa terganggu dengan ulah para pelaku seks menyimpang yang menghubungi. Mungkin kalau saya nggak terlalu mengarah ke hal yang kurang senonoh, tapi kalau ada beberapa teman saya yang malah langsung di video call juga menggunakan bahasa-bahasa yang kurang senonoh seperti itu. Teman korban saya yang kebetulan waktu itu photoshootnya bareng saya, itu cukup mengganggu kami sih. Hingga kini para korban belum melaporkan penyalahgunaan foto untuk kegiatan seks menyimpang. Belum menerima laporan. Jadi kami siap untuk menerima laporannya, monggo, karena kami juga untuk identitas daripada akun tersebut sementara ini masih belum kita ketahui. Kalau kita ketahui kita pasti akan datangin, tapi karena kita belum ketahui, kami mohon nanti kalau berkenan untuk pemilik akun tersebut silakan hadir ke Polres untuk mengadukan kejadian tersebut. Sementara para korban yang menjadi model mukena untuk kegiatan seks menyimpang fetis sudah saling berkomunikasi dan mengumpulkan barang bukti dari akun media sosial. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja putri meninggal dunia karena akibat infeksi kawat gigi setelah 3 minggu memasang kawat gigi. Polisi menyelidiki kasus ini dengan menelusuri tempat korban memasang kawat gigi. Duka menyelimuti rumah pasangan suami istri Risman Waruhu dan Junior di Jalan Rimba Soping, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Tak disangka anak perempuannya meregang nyawa setelah mengeluhkan sakit di bagian gigi dan gusi. 3 minggu sebelum tewas, pelajar 17 tahun ini memasang kawat gigi. Setelahnya, korban mengeluh sakit di bagian mulut karena kawat melukai bibir. Bahkan korban kesulitan makan dan minum. Keluarga sempat mencoba membantu melepas kawat secara paksa. Naas setelah seminggu menahan sakit, korban meninggal dunia. Kawat giginya itu dicabutnya, baru berdarah lah, sampai 3 hari. Berdarah. Aku kasih latong pisilin sama antalgin kan, sembuh. Gak ku kasih lagi, pas 1 kali ku kasih, nah, sembuh lah. Baru berdarah sih, sekali lagi kan. Berdarah tuh enggak ku kasih lagi, takut sedangkan makan pun enggak mau dia karena udah apa bibirnya kan, udah agak rusak dia bibirnya itu. Udah berapa lama dia pasang behel? Mungkin 2 minggu, 3 minggu rasa. Dari pemeriksaan saksi dan visum, diduga kuat korban tewas akibat infeksi kawat gigi. Dia menjumpai teman kerjanya di toko roti tadi untuk meminjam uang untuk biaya berobat. Besoknya itulah korban sudah mengalami sakit di giginya akibat infeksi yang dialaminya. Jadi keluarganya tahu. Petugas menelusuri tempat korban memasang kawat gigi tersebut. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian melaporkan. Seorang polisi tewas ditembak oleh keponakannya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku berebut senjata api milik korban diduga sakit hati sering dimarahi. Sesaat lagi tetap disergap.